Mitra bisnis, negara dibuat heboh dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum KPU untuk menyetop proses penyelenggaraan pemilu 2024 yang sudah berlangsung. Dan KPU diminta untuk memulai tahapan pemilu dari awal kembali. Artinya pemilu bisa mundur ke 2025. Putusan ini karena KPU digugat oleh Partai Prima yang menilai KPU telah salah dalam mendiskualifikasi partai tersebut untuk ikut pemilu. Baik, apa komentar Anda atas kejadian ini? Silakan 633-9160, 633-9160. Kalau berbicara tentang politik atau pemilu di negara kita, dari pertama kali tahun 1955 dulu sampai kemarin 2019, bahkan mau diteruskan lagi tahun 2024, itu sama kok jenisnya di belakang layar atau di depan layar. Penuh sandiwara kemungkinan besarnya. Mau pemilu ditunda lewat pengadilan atau tidak, sama, penuh sandiwara kemungkinan besar seperti itu. Karena yang bisa menentukan seseorang itu menjadi negara di lingkungan eksekutif legislatif adalah di belakang layar, settingan atau jabatan jabatan itu. Permainan itu diteruskan lagi, mau diteruskan lagi tahun 2024 nanti. Rakyat sudah banyak yang tahu, kemungkinan besar akan diteruskan. Dan kalau seperti ini terus, maka korupsi akan semakin menjadi semakin marak di negara kita dan tidak akan pernah selesai. Menciptakan lingkaran setan iblis, kemungkinan seperti itu. Satu kata untuk Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gaduh. Mereka telah membuat gaduh. Mereka ini hakim yang katanya wakil Tuhan, tapi kali ini menjadi wakil partai yang tidak lolos verifikasi. Hal yang seharusnya tahapannya sampai ke MK, tapi dengan mudahnya memutuskan untuk menunda pemilu. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi tentunya ya. Dan 3 hakim ini sudah dilaporkan ke KY, Komisi Yudisial tentunya. Oke. Nah, saya rasa 1 tahun jelang pemilu ini, pihak-pihak yang di atas sana berpikir baik dan berbuat baik untuk Indonesia yang menjadi lebih baik tentunya. Oke, saya rasa cukup. Thank you. Begini, negara kita tuh banyak partai itu mah. Kalau memang kita mau majukan bangsa kan satu partai, ya. Terus kok asing satu partai gak ribut kan? Ya. Jadi banyak partai pasti, banyak bini. Terima kasih. Ayo ya, pengadilan mau ditunda kapan? Ya terserah, sekarang PJW emang buat pikirin ya toh, mau diingat pemilu juga gak apa-apa. Ya toh, heran gitu aja kok repot lah. Ya udahlah. Kalau menurut saya Partai Prima itu sangat cerdas. Dia mengajukan permohonan pengadilan manapun kan nggak ada urusan. Persoalannya sekarang pengadilannya itu kok terima. Memang nggak tepat ya kasih tahu dong. Oh Anda salah, mesti ke ini pengadilan itu kan gitu. Daripada partai yang nggak diterima itu mengumbar fitnah sana sini, yang akhirnya setelah diterima mengumbar politik identitas kan lebih bahaya. Jadi ini pun belum inkrah. KPU masih bisa banding ya, salah dong. Kita tunggu aja episode selanjutnya. Terima kasih. Jadi begini ya, menurut saya ini hakim ini wakil Tuhan apa wakil partai loh. Ya kalau begini intinya mereka kan menjadi wakil partai yang jelas-jelas tidak terverifikasi untuk lolos pemilu tahun 2024 ya. Ini hakim ini seharusnya dipanggil sama KY, Komisi Yudisial, mengapa bisa memutuskan seperti ini. Apapun itu, seharusnya kan MK yang memutuskan ya, Mahkamah Konstitusi untuk dalam hal ini. Oke, saya rasa itu aja. Satu undang-undang itu bukan sekilat kayak you makan nasi goreng atau makan pisang goreng gitu loh, tengah jalan tinggal bayar. Itu undang-undang itu diwujud nyatakan menjadi penjelmaan 5 tahun yang lalu. Kalau sampai ada perubahan, itu harusnya dikumandangkan beberapa saat yang lalu. Karena opsi satu partai jadi melehoy. Itu harus dikaji ulang gitu loh. Partai yang besar pada kemana ini gitu loh. Kok diem-diem aja menang-menang wae kalau orang Jawa bilang. Harusnya melakukan somasi lah. Bukan kita yang disuruh memberikan aspirasi mereka. Orang-orang pintar ya Pak, terbiasa dengan bersilat lidah. Yang penting di politik tidak ada musuh abadi, tapi kepentingan abadi yang ada gitu. Jadi saat ini mungkin bisa partai A dengan partai B bergabung, besok bisa mereka konflik berpisah. Jadi saya kira perlu dikaji ulang lah. Undang-undang tidak seperti kita makan pisang goreng. Terima kasih. Ya, kalau kita kayak jelasan lihat aja lah keputusan mereka yang aneh, yang lucu, yang ya harusnya sebenarnya mulai dari kemarin itu kebangkitan pengadilan itu harus
naik tinggi dia itu. Jangan turun lagi kayak begini. Bukannya apa-apa. Ini kan pemilu sudah mau berjalan. Kok putusan kita gak jalan, cuma ketawa-ketawa aja deh ngelihat putusan-putusan kayak gitu. Kembali lagi, pemerintah harus tetap berjalan. Betul apa kata Pak Mahfud, ya berjalan terus saja. Tidak ada penunda-penundaan. Dan tidak ada yang lain bermain-main lagi. Jalankan sesuai dengan keputusan 5 tahun sekali kita ini. Rakyat Belanda minta terbuka, tidak tertutup. Kalau tidak tertutup pemain sulap banyak yang bermain. Jadi kembali lagi, cuman nggak datang dengar keputusan kayak gitu saja, ya nggak aneh lah kita lah. Kita dari dulu sebenarnya yang diharapkan guys data itu dari kebangkitan Sambo kemarin itu harusnya pengadilan itu harus bangkit dia paling tinggi, paling terdepan dia itu. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Posisi ini ada sandiwara yang kita lihat, Mbak. Komisi KPU semuanya itu awal-awal telah bikin rusak sistem pemilu. Tidak ada suatu transparan dengan terbukaan heboh. Pertama di awal-awal dulu ada partai yang lolos, ada yang tidak lolos, ada yang diloloskan. Kan udah heboh di mass media kan. Yang diloloskan itu ada instruksi oleh salah seorang komisionernya, tapi dia ngelak dengan macam-macam, ngeles gitu loh. Kedua, terbukti lagi. Harusnya KPU kemarin ini sesuai dengan yang kan para ahli hukum, yaitu eksepsi kompetisi absolut dia buat harusnya jawabannya itu pada saat tadi pengadilan negeri. Dia tidak melaksanakan eksepsi yang seperti itu gitu loh. Lolos lah gitu loh. Kita minta tanya, seorang komisioner yang telah diuji kompetensinya dalam bidang secara apapun, tapi cara berpikirnya dia loloskan seperti ini, tidak ada eksepsi, akhirnya inilah putusan yang bikin negara ini riuh, rendah, kacau balau yang kacau arah, dan juga kepercayaan luar juga akan turun gitu. Jadi kita permainan komisionernya ini perlu dilidik dan disidik, dan juga hakimnya juga perlu diperiksa oleh komisi judisial. Ada nggak masuk angin? Terima kasih. Ini kayak lagu nih, dunia politik Indonesia penuh sandiwara, ceritanya bisa dikarang. Nah itu yang ngarang enak tuh, yang gak enak tuh yang nggak, yang menderita. Jadi kayak begitulah. Ya, saya rasa ini keputusan yang salah tempat. Partai Prima kan ini kan nggak lolos verifikasi. Berarti masalahnya administrasi. Kalau hukum administrasi itu penyelesaian di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi kalau menyangkut hukum perdata baru ke Pengadilan Negeri, ya kan? Dan yang berwenang untuk memutuskan pemilu itu ditunda itu adalah PT UN. Dan dalam undang-undang pun dikatakan bahwa pemilu bisa ditunda kalau negara dalam keadaan darurat, misalkan dalam keadaan perang atau nayan dahsyat, sehingga negara menjadi lumpuh dan nggak punya anggaran juga buat menyelenggarakan pemilu. Tapi kalau yang sekarang kan KPU sudah ada, nggak mustahil kalau ditunda ya. Kehebohan ini saya bingung ya, sebagai hakim itu masa nggak tahu masalah ini yang saya utarakan tadi, seharusnya tahu gitu. Jadi ini apa sengaja ciptakan kehebohan yang nantinya yang disalahkan lagi istana, kasihan. Gini, pertama kita kalau melihat keputusannya memang aneh. Pengadilan negeri bisa mutusin sesuatu yang sangat luas ya. Maksudnya nggak cuma masalah perdata, padahal ini kasus perdata, tapi menyangkut pihak-pihak ketiga, pihak publik juga. Jadi ini kalau nanti pasti sudah berkembang tuduhan bahwa ini adalah rekayasa untuk menuju perpanjangan jabatan. Kalau saya pribadi, ini juga bisa kebalikannya. Ini ada perbuatan Oposisi yang ingin mencari kesempatan, momen untuk memperkeruh suasana. Jadi tuduhan kalau ini tuduhannya politik, bisa juga kontranya. Jadi kita harus jelas, segala hal bisa terjadi ini. Kita lihat ini ada ledakan di Tumpang. Itu ya kalau normal ya normal aja, tapi ini bisa ada trik politiknya juga. Menurut saya begitu. Makasih. Ya itulah menurut saya yang kelemahan dari sistem hukum di Indonesia itu
itu kayaknya terlalu mengandalkan hakim gitu loh. Jadi hakim itu kayak disebut wakil Tuhan atau apalah, kayaknya nggak pernah bisa salah ya. Tahu saya kayak kata Pak Mahfud kan mekanismenya nggak bisa lewat pengadilan itu ya, tinggi itu bisa memutuskan seperti itu. Jadi kalau misalnya hukum kita itu bergantung pada satu atau beberapa hakim doang ya, jadi seakan-akan udah pasti benar. Padahal kan hukum itu ada teorinya, ada sistemnya gitu loh. Tapi kalau nggak sesuai sistem nggak apa-apa gitu loh. Yang penting hakim bilang begitu udah pasti benar. Nah menurut saya itu kelemahannya di situ. Oke, makasih. Kalau pemantauan saya ya, sejak udah lama udah baru nggak gitu ribet. Sejak demokrasi kacau kita. Jadi itu banyak timbul masalah yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang nggak perlu terjadi. Justru itu, jadi banyak partai itu banyak masalah. Ya nggak? Coba pemilu kita paling ribet deh, buang duit yang nggak karu-karuan. Sedangkan rakyat kita masih hidup banyak bawah di garis kemiskinan. Kenapa sih kita nggak mau contoh seperti sama Tiongkok? Sekarang kan lagi kongres. Ya nggak? Contoh yang bagus kita pakai, yang nggak bagus kita jangan. Sekaligus mereka tuh cepet, singkat, jelas. Kita tuh ribet deh, seolah mereka kita tuh pinter masalah itu pemilu. Nah, itulah kacau negara demokrasi. Makasih. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa menyedihkan mutu daripada para hakim di Indonesia ini gitu. Iya kan? Karena hanya kepentingan, mungkin kepentingan satu partai kecil yang permulaan begitu. Pemilu ini mau diundur begitu. Menyedihkan itu kualitas dari para hakim kita. Makasih. Sebaiknya kan di Indonesia itu kalau saya lihat sudah kayak USA ya, wali kota, gubernur dipilih langsung ya. Kalau di negara lain kayak di Prancis, Jerman aja masih dipilih oleh presiden itu ya. Tapi kalau menurut saya juga ada satu yang mesti Indonesia juga ikutin USA. Di sana cuma ada 2 partai politik, cuma Partai Republik sama Demokrat. Jadi nggak pusing. Kalau ini terlalu banyak partai. Makasih. Kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih yang sudah bergabung. Mary Agustin.